Alia adalah seorang wanita muda yang cerdas dan penuh semangat. Sejak kuliah, ia dikenal sebagai pribadi yang ramah dan mandiri. Ia bertemu dengan Dava di bangku kuliah, pria yang pendiam, namun memiliki hati yang hangat. Hubungan mereka awalnya hanya sebatas teman satu kampus, sering mengerjakan tugas bersama, bertukar ide, dan sesekali bertemu dalam acara kampus setelah lulus. Mereka berpisah karena kesibukan masing-masing. Alia mengejar karirnya di kota, sementara Dava kembali ke desa untuk bekerja di perusahaan keluarga sambil merawat ayahnya yang sudah tua. Namun, takdir mempertemukan mereka kembali dalam sebuah reuni kecil bersama teman-teman kampus. Dari situlah, benih cinta yang dulu tidak mereka sadari mulai tumbuh. Dava dengan keberaniannya mengungkapkan perasaannya, sesuatu yang tidak pernah Alia duga sebelumnya. Meski sempat ragu, Alia merasakan ketulusan Dava, dan mereka pun memutuskan untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius. Tak lama setelah itu, mereka menikah dalam sebuah pesta sederhana di desa Dava. Alia, yang terbiasa dengan kehidupan kota, awalnya merasa sedikit canggung tinggal di desa. Namun, demi cintanya kepada Dava, ia berusaha menyesuaikan diri. Rumah yang mereka tinggali cukup luas, dengan halaman belakang yang penuh pohon rindang. Namun, ada satu hal yang membuat Alia merasa janggal sejak awal masuk rumah itu. Ayah mertua Dava, Pak Wiryo, selalu mengurung diri di kamarnya. Hari pertama setelah pernikahan, Alia berusaha berbincang dengan mertuanya. Saat sarapan, ia mencoba menyapanya dengan sopan, "Selamat pagi, Ayah. Mau aku buatkan teh hangat?" Pak Wiryo menatapnya sekilas, tanpa ekspresi, lalu mengambil makanannya dan kembali ke dalam kamar tanpa mengucapkan satu kata pun. Alia merasa sedikit tidak nyaman, namun mencoba berpikir positif. Mungkin ayah belum terbiasa denganku di rumah ini, batinnya. Namun, hari demi hari berlalu, dan kebiasaan itu terus berulang. Pak Wiryo hanya keluar dari kamarnya untuk makan, lalu kembali masuk dan mengunci pintunya. Ia tidak pernah berbicara, bahkan kepada Dava sekalipun. Di sisi lain, Dava sering bekerja di kota dan hanya pulang seminggu sekali. Karena itulah, Alia lebih sering sendirian di rumah bersama mertuanya yang dingin dan tertutup. Semakin lama, Alia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Apa yang membuat Pak Wiryo selalu mengurung diri? Mengapa ia begitu dingin dan menghindari interaksi dengan orang lain? Rasa penasaran itu terus mengganggu pikirannya. Hingga suatu hari, ia memberanikan diri untuk bertanya kepada ayah mertuanya secara langsung. Namun, ia tidak pernah menyangka bahwa di balik pintu kamar yang selalu terkunci itu, tersembunyi sebuah kesedihan yang mendalam, dan sebuah rahasia yang selama ini tak pernah terungkap. Hari-hari berlalu, tetapi kebiasaan Pak Wiryo tidak berubah. Setiap pagi, ia hanya keluar dari kamar untuk makan, lalu kembali mengunci diri. Tidak ada percakapan, tidak ada interaksi selain tatapan kosong yang sesekali diberikan kepada Alia. Awalnya, Alia berusaha memahami. Ia berpikir mungkin ayah mertuanya masih canggung dengan kehadirannya di rumah. Namun, semakin lama, ia merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar kebiasaan atau ketidakterbukaan. Suatu sore, saat sedang membersihkan rumah, Alia memperhatikan sesuatu yang janggal di depan pintu kamar mertuanya. Gagang pintu itu terlihat lebih usang dibanding bagian pintu lainnya, seolah sering dipegang dan dikunci dengan hati-hati. Lebih aneh lagi, Alia menyadari bahwa kunci pintu itu tampak baru, berbeda dengan bagian rumah lainnya yang terlihat tua. Rasa penasaran Alia semakin bertambah. Ia pernah beberapa kali mengetuk pintu kamar Pak Wiryo dengan alasan ingin mengantarkan teh atau makanan, tetapi selalu berakhir dengan sunyi. Kadang-kadang, jika ia terlalu lama berdiri di depan pintu, terdengar suara langkah kaki mendekat dari dalam kamar, lalu suara kunci diputar pelan, seolah memastikan bahwa pintunya benar-benar terkunci rapat. Suatu hari, saat Dava pulang dari pekerjaannya di kota, Alia memutuskan untuk berbicara kepadanya tentang kebiasaan aneh ayahnya. "Fa, aku merasa ada yang tidak beres dengan ayah. Setiap hari beliau hanya mengurung diri, keluar hanya untuk makan, dan langsung masuk lagi. Aku sudah coba bicara, tapi ayah selalu diam atau menghindar," kata Alia dengan nada serius. Dava mengernyit, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. "Apa? Ayah seperti itu? Sejak kapan?" "Sejak aku pertama kali tinggal di sini. Aku kira mungkin karena aku masih orang baru di rumah ini, tapi sampai sekarang pun beliau tidak berubah." Dava menghela napas panjang. Ia memang jarang ada di rumah sejak menikah karena pekerjaannya, dan ia selalu berpikir bahwa ayahnya baik-baik saja. Namun, mendengar cerita Alia, hatinya mulai merasa tidak tenang. Malam itu, Dava memutuskan untuk mencoba berbicara dengan ayahnya.
Ia mengetuk pintu kamar Pak Wiryo beberapa kali. Ayah, ini Dava. Boleh kita bicara sebentar? Hening, tidak ada jawaban dari dalam kamar. Dava mencoba lagi. Kali ini, ia menekan nada suaranya agar lebih lembut. Ayah, aku kangen ngobrol sama ayah. Aku sudah lama tidak pulang. Tolong. Ayah, hening lagi. Namun, sesaat kemudian terdengar suara langkah kaki mendekat. Pintu terbuka sedikit, hanya menyisakan celah kecil yang cukup untuk memperlihatkan wajah Pak Wiryo. Pulanglah kalau hanya ingin membahas hal yang tidak perlu, katanya dingin. Sebelum menutup pintu lagi, Dava tertegun. Ia tidak pernah melihat ayahnya sedingin itu. Bahkan ketika ibunya baru meninggal dulu, meskipun ayahnya terlihat sangat terpukul, beliau masih mau berbicara dan menghabiskan waktu bersamanya. Tapi sekarang, ayahnya tampak seperti orang yang tidak ingin berhubungan dengan dunia luar sama sekali. Dava kembali ke kamar dengan ekspresi cemas. Ia duduk di tepi ranjang sambil memegang kepalanya. Aku tidak mengerti, Ali. Ayah tidak pernah seperti ini sebelumnya. Setelah ibu meninggal, memang beliau sering menyendiri, tapi tidak separah ini. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi padanya. Alia menatap suaminya dengan penuh empati. Aku juga tidak tahu, Fa. Tapi aku bisa merasakan sesuatu yang tidak beres. Seolah-olah ayah menyimpan sesuatu yang tidak bisa ia ceritakan kepada siapapun. Sejak malam itu, Alia dan Dava semakin memperhatikan perilaku Pak Wiryo. Semakin mereka mengamati, semakin banyak hal aneh yang mereka temukan. Beberapa kali, Alia mendengar suara samar dari dalam kamar mertuanya, seperti suara orang berbicara sendiri atau mungkin bergumam lirih. Kadang-kadang, ia juga mendengar suara lembaran kertas yang dibolak-balik, seolah Pak Wiryo sedang membaca atau menulis sesuatu. Namun, yang paling aneh adalah suatu malam ketika Alia terbangun untuk pergi ke dapur. Saat melewati kamar Pak Wiryo, ia melihat secercah cahaya dari bawah pintu. Biasanya, kamar itu gelap gulita di malam hari, tetapi kali ini tidak. Saat ia mendekat, ia samar-samar mendengar suara lirih, maafkan aku. Aku merindukanmu. Suara itu lirih dan penuh kepedihan. Seperti suara seseorang yang telah kehilangan segalanya. Alia terdiam. Hatinya bergetar mendengar kepedihan yang tersembunyi dalam suara itu. Ia tidak tahu siapa yang dimaksud Pak Wiryo, tapi ada satu nama yang langsung muncul dalam benaknya. Mendiang Ibu Dava. Namun, misteri itu masih belum terpecahkan. Hingga suatu hari, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Pak Wiryo menambahkan satu kunci tambahan di pintu kamarnya. Saat Alia melihat itu, ia memberanikan diri bertanya lagi, Ayah, kenapa menambah kunci? Pak Wiryo menatapnya dengan tatapan tajam yang dingin, lalu berkata dengan suara rendah namun tegas, jangan campuri urusanku. Alia tertegun, tidak berani melanjutkan pertanyaan, tapi satu hal yang pasti, ada sesuatu yang sedang disembunyikan oleh Pak Wiryo. Sesuatu yang membuatnya mengunci diri dalam kesedihannya selama bertahun-tahun. Hari-hari berlalu dengan penuh ketegangan. Alia dan Dava semakin cemas melihat keadaan Pak Wiryo yang semakin tertutup. Tidak hanya menambahkan kunci di pintu kamarnya, ia juga semakin jarang keluar. Bahkan untuk makan sekalipun. Suatu hari, Alia menyadari sesuatu yang lebih mengkhawatirkan. Piring makanan yang ia letakkan di depan kamar Pak Wiryo tidak tersentuh sama sekali sejak pagi. Biasanya, meskipun dingin dan tanpa sepatah kata, ayah mertuanya tetap mengambil makanan yang disediakan. Tapi kali ini, makanan itu masih utuh, tidak berkurang sedikit pun. Alia semakin gelisah. Ia mengetuk pintu kamar dengan ragu. Ayah. Ayah baik-baik saja? Tanyanya lembut, tidak ada jawaban. Dada Alia berdegup lebih kencang. Ia mencoba mengetuk lagi. Lebih keras. Ayah. Ini Alia. Tolong jawab aku. Tetap sunyi, ketakutan mulai menyelimuti pikirannya. Ia segera berlari ke ruang tamu dan menghubungi Dava yang saat itu sedang bekerja di kota Fa. Ayah tidak keluar sejak kemarin. Makanannya tidak disentuh sama sekali. Aku takut ada sesuatu yang terjadi padanya. Dava yang mendengar kabar itu langsung panik. Aku segera pulang. Jangan tinggalkan rumah. Alia, setelah beberapa jam perjalanan, Dava tiba di rumah dengan wajah penuh kecemasan. Tanpa menunggu lama, ia bergegas ke kamar ayahnya, mengetuk pintu dengan keras. Ayah, ini Dava. Tolong buka pintunya. Namun, tidak ada jawaban. Ketakutan semakin merasuk ke dalam dada Dava dan Alia. Mereka saling berpandangan, kemudian tanpa berpikir panjang, Dava memutuskan untuk mendobrak pintu. Dengan sekali dorongan, pintu tidak bergeming. Pak Wiryo memang sudah memasang kunci tambahan, membuatnya lebih sulit dibuka. Dengan penuh tenaga, Dava mencoba sekali lagi,
Dan akhirnya pintu terbuka dengan suara keras. Pemandangan di dalam kamar membuat mereka terpaku. Pak Wiryo terbaring lemah di ranjang. Wajahnya pucat pasi. Matanya setengah terbuka namun tidak fokus. Tangannya masih memeluk erat sebuah bingkai foto yang sudah usang. Foto mendiang istrinya di sekitar ranjang, berserakan kertas-kertas lusuh yang tampaknya adalah surat-surat yang ia tulis sendiri. Beberapa sudah menguning, beberapa tampak baru. Alia mengambil salah satu kertas yang berada di lantai, dan mulai membacanya. Sayang, aku tidak tahu bagaimana harus menjalani hari tanpamu. Setiap sudut rumah ini mengingatkanku padamu. Aku mendengar suaramu dalam keheningan, aku melihat bayanganmu dalam kesunyian. Aku ingin menyusulmu, tapi aku takut meninggalkan Dava sendirian. Aku rindu. Aku ingin kau kembali. Tangan Alia bergetar saat membaca surat itu. Ia mengambil surat lain yang juga penuh dengan tulisan tangan Pak Wiryo. Hari ini Dava membawa istrinya ke rumah. Harusnya aku senang. Tapi mengapa hatiku terasa kosong? Aku ingin menyambutnya. Tapi aku takut. Aku takut jika aku berbicara dengannya. Aku akan menangis. Aku takut jika aku keluar dari kamar. Aku akan melihat rumah ini tanpa dirimu di dalamnya. Aku belum siap. Sayang. Aku belum siap untuk menerima kenyataan bahwa kau sudah pergi. Mata Alia mulai berkaca-kaca. Ia menatap Dava, yang juga sedang membaca salah satu surat dengan wajah penuh kesedihan. Ayah. Suara Dava bergetar. Dava mendekati ayahnya yang masih berbaring lemah. Ia menggenggam tangan tua itu dengan erat. Ayah, selama ini ayah menyimpan semua ini sendiri? Kenapa ayah tidak pernah bercerita padaku? Pak Wiryo membuka matanya perlahan. Air mata menggenang di sudut matanya. Aku tidak tahu bagaimana harus hidup tanpa ibumu. Nak. Suaranya serak, penuh kepedihan. Dava memeluk ayahnya erat. Tubuhnya bergetar karena menahan tangis. Alia ikut duduk di samping mereka, menggenggam tangan Pak Wiryo dengan penuh kasih sayang. Ayah, kami ada di sini. Kami keluarga ayah. Kami tidak akan membiarkan ayah sendirian dalam kesedihan ini. Pak Wiryo akhirnya menangis dalam pelukan putranya. Tangis yang selama 3 tahun ia tahan akhirnya pecah. Untuk pertama kalinya sejak kepergian istrinya, ia benar-benar membiarkan dirinya merasakan kesedihan tanpa bersembunyi di balik pintu yang terkunci. Hari itu, tidak hanya pintu kamar yang terbuka, tetapi juga pintu hati yang selama ini tertutup rapat oleh duka.